Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Khalifatunisa dengan nomor induk mahasiswa A1D521014, mahasiswi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Jambi. Di sini saya dan berserta teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 10 dengan judul materi SIM berbasis analisis sistem dan desain sistem. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang konsep SIM berbasis analisis sistem. Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, begitu pula dalam setiap organisasi. Senantiasa memerlukan informasi. Istilah SIM telah didefinisikan oleh para ahli manajemen dan komputer dengan cara pandang yang berbeda-beda. Terlepas dari definisi yang berbeda-beda, istilah sistem informasi manajemen atau SIM terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Secara konseptual, siklus pengembangan sebuah sistem informasi yaitu pertama, menganalisis sistem, menganalisis dan mengidentifikasi masalah dan kemungkinan solusinya untuk sistem informasi dan proses organisasi. Kedua, perancangan sistem, merancang output, input, struktur file, program, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi. Ketiga, pembangunan dan testing sistem. Membangun perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem dan melakukan testing secara akurat, melakukan instalisasi dan testing terhadap perangkat keras dan mengoperasikan perangkat lunak. Keempat, implementasi sistem. Beralih dari sistem lama ke sistem yang baru, melakukan pelatihan dan paduan seperlunya. Kelima, operasi dan perawatan, mendukung operasi sistem informasi dan melakukan perubahan atau tambahan fasilitas. Yang keenam, evaluasi sistem, mengevaluasi sejauh mana yang sistem telah dibangun dan seberapa bagus sistem telah dioperasikan. Siklus-siklus inilah berlangsung secara berulang-ulang. Alasan pentingnya mengawali analisis sistem yaitu pertama, problem solving. Sistem lama tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, analisis diperlukan untuk memperbaiki sistem sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Kedua, kebutuhan baru. Adanya kebutuhan baru dalam organisasi atau lingkungan sehingga diperlukan adanya modifikasi dan tambahan sistem informasi untuk mendukung organisasi. Ketiga, mengimplementasikan ide dan teknologi baru. Dan yang keempat, meningkatkan formasi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, proposal mengadakan analisis sistem itu harus berisi yang pertama, definisi yang jelas dan konsisten tentang alasan untuk analisis. Yang kedua, definisi batasan analisis yang akan dilakukan. Yang ketiga, identifikasi fakta yang akan dikumpulkan dan dipelajari selama analisis. Yang keempat, identifikasi sumber di mana fakta dapat diperoleh. Yang kelima, uraikan tujuan dan kendala yang mungkin dalam analisis. Yang keenam, proyeksi kemungkinan masalah yang akan terjadi selama analisis. Dan yang ketujuh, jadwal analisis itu sendiri. Selanjutnya, sumber-sumber fakta yang dapat dipelajari untuk analisis sistem yaitu ada 1. Sistem yang ada. Kedua, sumber internal lain seperti orang, dokumen, dan hubungan antar orang, organisasi, dan fungsi yang ada. Ketiga, sumber eksternal seperti interface dengan sistem lain atau seminar, vendor, jurnal, textbook, dan informasi atau ilmu lainnya yang berada di luar sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka analisis. Kerangka analisis ini terdiri dari yang pertama, analisis terhadap level pembuatan keputusan atau manajemen organisasi, menganalisis organisasi, fungsi, dan informasi yang dibutuhkan beserta informasi yang dihasilkan. Kedua, analisis terhadap flow informasi, mengidentifikasi informasi apa yang diperlukan, siapa yang memerlukan, dan dari mana asalnya. Yang ketiga, analisis terhadap input dan output. Dalam analisis ini digunakan teknik dan alat bantu. Kemudian ada hasil akhir analisis sistem atau keputusan, yaitu pertama, hentikan pekerjaan karena proposal tidak layak. Yang kedua, tunggu beberapa saat karena masih ada pertimbangan lain. Yang ketiga, modifikasi. Manajemen memutuskan untuk modifikasi proposal dengan subsistem lain. Yang keempat,
Proses dengan syarat, adanya persyaratan kelayakan. Proses tanpa syarat, semua yang syarat terpenuhi. Proposal diterima dan proses dilanjutkan ke desain awal. Analisis sistem digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, sedangkan desain digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik sistem. Karakteristik sistem itu terdiri dari, yaitu pertama, komponen. Komponen sistem adalah segala sesuatu yang menjadi bagian penyusun sistem. Komponen sistem dapat berupa benda nyata atau abstrak. Komponen sistem disebut sebagai subsistem. Selanjutnya, batas. Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain. Tanpa adanya batas sistem, sangat sulit untuk memberikan batasan skop tinjauan terhadap sistem. Ketiga, lingkungan. Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sistem. Sistem yang dapat menguntungkan ataupun merugikan. Umumnya, lingkungan yang menguntungkan akan selalu dipertahankan untuk menjaga keberlangsungan sistem. Sedangkan lingkungan sistem yang merugikan akan diupayakan agar mempunyai pengaruh seminimal mungkin, bahkan ditiadakan. Keempat, penghubung atau antarmuka. Penghubung atau antarmuka merupakan sarana memungkinkan setiap komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang berlangsung atau bertugas menjembatani hubungan antar komponen dalam sistem. Penghubung atau antarmuka merupakan sarana setiap komponen yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Selanjutnya, masukan. Masukan merupakan komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut dan menghasilkan keluaran atau output yang berguna. Dan selanjutnya, pengolahan. Pengolahan merupakan komponen sistem yang mempunyai peran utama dalam mengolah, memasukkan agar menghasilkan output yang berguna bagi para pemakainya. Selanjutnya, keluaran. Keluaran merupakan komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan dari komponen pengolahan. Selanjutnya, sasaran. Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar saling bekerja sama agar mampu mencapai sasaran dan tujuan sistem. Yang selanjutnya, kendali. Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar tetap bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dan yang selanjutnya, umpan balik. Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali atau kontrol sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan pengembaliannya pada kondisi normal. Selanjutnya, tujuan analisis sistem. Tujuan analisis sistem informasi yaitu untuk merancang sistem baru maupun menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Yaitu tujuannya yang pertama, kita dapat membuat keputusan jika sistem saat ini bermasalah ataupun juga tidak berfungsi dengan baik, dan hasil analisisnya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Selanjutnya, mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dapat ditandatangani. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah dan mencari pemecah masalah tersebut. Selanjutnya, mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini. Dan selanjutnya, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, dan membantu para pengambil keputusan mengevaluasi sistem yang telah ada, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru, dan yang terakhir menyusun suatu tahap perencanaan pengembangan sistem. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah analisa sistem. Langkah-langkah dalam tahap analisa sistem akan hampir sama dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengidentifikasikan proyek-proyek sistem yang akan dibesarkan di tahap perencanaan sistem. Perbedaannya terletak pada ruang-ruang lingkup tugasnya. Di analisis sistem ini, penelitian yang akan dilakukan oleh analisis sistem adalah penelitian terinci, sedangkan perencanaan sistem sifatnya hanya penelitian pendahuluan. Berikut langkah-langkah dasar dalam proses desain, yaitu pertama, mengidentifikasikan tujuan sistem.
tidak hanya berdasarkan informasi pemakai, akan tetapi juga berupa telah dari abstraksi atau karakteristik keseluruhan kebutuhan informasi sistem. Yang kedua, membangun sebuah model konseptual berupa gambaran sistem secara keseluruhan yang menggambarkan satuan fungsional sebagai unit sistem. Yang ketiga, menerapkan kendala-kendala organisasi. Menerapkan kendala-kendala sistem untuk memperoleh sistem yang paling optimal. Elemen organisasi merupakan kendala, sedangkan fungsi-fungsinya harus dioptimalkan. Model untuk sistem optimal dapat digambarkan sebagai sebuah model yang mengandung kebutuhan sistem dari sumber daya organisasi sebagai input, faktor bobot terdiri atas fungsi-fungsi optimal, dan total nilai yang harus dioptimalkan dari faktor bobot tersebut. Yang keempat, mengidentifikasikan aktivitas pemrosesan data. Mengidentifikasikan ini dapat dilakukan dengan pendekatan input, proses, dan output. Kelima, menyiapkan proposal sistem desain. Proposal ini diperlukan untuk manajemen apakah proses selanjutnya layak untuk dilanjutkan atau tidak. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Feriana. Perkenalkan, nama saya Feriana Ervina Gafe Pekpahan dengan nomor induk mahasiswa A1D5211021 dari kelompok 10 akan melanjutkan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami terkait sistem informasi manajemen berbasis analisis sistem dan desain sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi desain sistem. Menurut Branks dan Granitsky, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Desain sistem menentukan cara dari suatu sistem menyelesaikan konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari subsistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan merumuskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Berdasarkan beberapa definisi di atas, desain sistem dapat diartikan: 1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 2. Pendefinisian dari kebutuhan fungsional. 3. Persiapan rancang bangun untuk implementasi. 4. Menggambarkan cara suatu sistem dibentuk. Desain sistem informasi berfokus pada proses bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis yang sudah dilakukan sebagai target pencapaian organisasi sesuai harapan. Desain sistem harus berguna, mudah dipahami, dan nantinya mudah digunakan sehingga maksud dan tujuan sistem itu dapat tercapai. Selanjutnya yaitu prinsip dasar desain. Ada dua prinsip dasar desain. Yang pertama, desain sistem monolitik. Ditekankan pada integrasi sistem, resource mana yang bisa diintegrasikan untuk memperoleh sistem yang efektif, terutama dalam cost. Yang kedua, desain sistem modular. Ditekankan pada pemecahan fungsi-fungsi yang memiliki independensi rendah menjadi modul-modul atau subsistem fungsional yang terpisah sehingga memudahkan kita untuk berkonsentrasi mendesain per modul. Sebuah sistem informasi dapat dipecah menjadi 7 subsistem fungsional, antara lain data collection, data processing, file update, data storage, data retrieval, information report, dan data processing control. Selanjutnya yaitu konsep desain sistem. Alur desain sistem informasi. Di sini terdapat gambar perancangan konseptualnya. Di sini ada evaluasi alternatif rancangan, kemudian dilanjutkan dengan penyiapan spesifikasi rancangan. Selanjutnya itu penyiapan laporan rancangan sistem konseptual. Nah, perancangan fisik. Nah, di sini ada rancangan keluaran dan masukan, kemudian rancangan platform, selanjutnya rancangan antarmuka pemakai dan sistem, kemudian rancangan basis data, rancangan modul, dan rancangan kontrol. Kemudian ada akhirnya dokumentasi, rancangan pengujian, dan rencana konversi. Selanjutnya yaitu simbol diagram alir atau alur desain sistem informasi. Di sini dapat kita lihat tabel,
Kemudian kita dapat bisa memahami sendiri simbol tabelnya dan maksud dari simbol tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih.